Miftahul Akhyar itu berani menegaskan bahwa fatwa-fatwa yang dibawa Lutfi itu benar. Tuh, ini hati-hati bahwa di bawah ulama kita ini NU yang kultural ini masih banyak. Ada yang sosok Habib Syekh yang aslinya Abdul Qadir itu sebenarnya. Hati-hati, jangan ngaku Syekh antum, libas kuaingnya. Di Jawa Barat saudara kita Sunda itu ada ibunya yang sedang sakit Gus. Karena sudah terdoktrin memahami bahwa termasuk iman yang ketujuh adalah mencintai para habaib. Yang pihak korban gak ada salahnya. Didatangkan orang 7, proses untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Ini mau menolong katanya zuriat Nabi Ahlul Bait, kok malah menggepuk. Ini mau ngasih pertolongan atau nipu. Yang namanya Lutfi, mohon maaf, biar lebih jelas transparan, karena lahir dulu belum ada Habibnya, betul nggak? Dia ini canggih, lincah, ibaratnya sampai berhasil bikin grand design. Ini yang harus kita hati-hati, kawal. Dia ini sudah di puncak sebagai one team press. Kita tidur ini, kita tidur dengan leluasanya, dengan kokohnya, dengan hebat melangkahnya, mampu mengganti makam-makam leluhur kita. Yang salah siapa? Kalau benar bagus, tapi kalau salah, nah ini yang harus kita hati dan waspada. Kalau PBNU yang diasuh dengan takziman wa takriman ini kadang mau mengutarakan kebenaran nggak berani, nggak berani. Sekarang fakta di mana-mana ulama membicarakan, membela tanah air, membela ulama Nusantara, membela kebenaran yang dibawa Wali Songo. Apa yang terjadi? Ketua PBNU masih mengadakan pembelaan, perlawanan, bela masih kubulut Lutfi. Betul nggak Gus? Ini kita amati. Ini ujung tombak NU Rois Am menyatakan bahwa langkah-langkah Lutfi itu betul. Ini yang perlu kita korek kembali. Benar enggak? Saya gak kasih kiai, biar kita transparan, sama-sama menjadi rakyat Indonesia. Miftahul Akhyar itu berani menegaskan bahwa fatwa-fatwa yang dibawa Lutfi itu benar. Tuh, ini hati-hati bahwa di bawah ulama kita ini NU yang kultural ini masih banyak. Alamu yang lebih alim daripada beliau banyak. Tapi hati-hati, fatwa seorang Rois Am hati-hati, harus klarifikasi jernih, harus waspada. Justru langkah inilah yang bikin warga negara mudah diadu domba. Kalau kelasnya mujib santri biasa wajar, hanya bicara yang fakta, yang real, tampak di mata. Dimohon maaf kalau beliau Rosam Kiai Haji Miftahul Akhyar, tolong jangan sekali-kali mudah ambil fatwa di publik, karena antum di ujung tombak PBNU. Mujib bicara yang real aja.
gambaran. Kenapa saya kritik beliau Kiai Miftahul Akhyar yang gegabah mengutarakan ya fatwanya, hati-hati. Ingat, makanya jas merah Utsman bin Yahya, ayo kita ulang, jangan kasih kendor sejarah-sejarah ini. Yang sekali ngeluarin fatwa, apa yang terjadi? Loh, itu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, kira Pak Muji mang gitu Gus, kanan kiri atas, yang penting sapu semuanya, betul nggak Gus? Nggak sesuai libas, kita harus berani, karena bendera kita bendera merah putih, dasar kita dasar Pancasila. Jadi ini pohon besar yang tinggi yang gagah, pohon kita Indonesia sudah dililit oleh benalu, repot untuk berbicara. Maka kembali ada yang sosok Habib Syekh yang aslinya Abdul Qadir itu sebenarnya. Hati-hati, jangan ngaku Syekh antum, libas kuaingnya. Takrif definisi orang tua orang Syekh, kalau Syekh dari segi bahasa itu sesepuh 40 ke atas. Tapi kalau sudah menginjak istilahan orang-orang yang dapat ilmu dari Allah, hati-hati, jangan ngumbar nama Habib Syekh, lu cuti Abdul Qadir dulu, jangan grand design pakai Habib Syekh. Ini kelihatan langkah grand designnya untuk menghabibkan dari Sabang sampai Merauke, untuk memba'alawikan dari Sabang sampai Merauke. Hebat, hebat. Caranya kita menendang, caranya kita menggalau, tetap ilmunya Syekh, orangnya para sesepuh yang tidak gegabah. Setapak demi setapak, step by step langkah kita, kata Abuya, jangan putus asa. Ayo doa bersama. Indonesia kondisinya semacam ini, repot Gus. Nah sekarang tiba-tiba Ketua Rois RA Robitoh Alawiyah menyatakan Arkanul Iman Sab'atun. Loh, kita ini sepakat, betul enggak? Rukun iman ditambahi 7. Saya ulangi enggak apa-apa, biar kita paham. Ini menjaga sambung oyot, sambung rasa, jaga negara. Kita ambil ayat paling bawah, ayat Kauniyah RT. Harus bicara yang baik. Ternyata bicaranya dia menambahi. Ini viral atau kurang ajar? Iman tambah 7. Saat yang terakhir As-Sabiyah yang ke-7, hubbul habaib, mencintai para habaib. Loh, hati ya, hati. Kelihatan dari lutfi ujung atas sampai bawah ini grande desain untuk memba'alawikan dan untuk menghabaibkan semuanya. Berarti menghilangkan Sayyid Asyarif, menghilangkan ulama. Bahaya bro, bahaya. Kepengen tahu contohnya efek dampak dari yang menyatakan iman yang ke-7 harus mencintai para habaib? Ada salah satu korban di Jawa Barat, saudara kita Sunda, itu ada ibunya yang sedang sakit Gus, karena sudah terdoktrin memahami bahwa termasuk iman yang ke-7 adalah mencintai para habaib. Yang pihak korban nggak ada salahnya, yang penting ibunya sehat, betul nggak?
Akhirnya anaknya Haji C ini minta tolong kepada salah satu habaib. Akhirnya Pak, didatangkan orang 7. Proses untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Dengan kefiah para habaib orang 7 ini harus ada tarif biar sembuh, yaitu harus ngeluarin per orang 2 ekor ayam jago. Iya Gus, jadi 7 ini harus ngeluarin 2 ekor kali 7 berarti 14 jago. Syaratnya kamu harus ngeluarin 14 jago dan 2 juta. 2 juta kali 7 berarti 14 juta. Loh, ini berangkat untuk mencari kesembuhan. Caranya dia mendatangkan orang 7 dengan tarif, dengan syarat per orang kasihlah 2 jago dan 2 juta. Mestinya keluarga angkat bicara Gus. Ini mau menolong katanya zuriat Nabi Ahlul Bait, kok malah menggepuk. Ini mau ngasih pertolongan atau nipu? Ini mau mendoakan atau mau merampas? Kalau kita kerja di pasar wajar itu cari duit. Ini backgroundnya mereka habaib yang katanya dzurriyyah Nabi, tapi kok nempeleng umat. Akhirnya dengan saran para habaib tersebut, artinya nggak mau kalah. Pokoknya kalau kamu ngeluarin 2 ayam berarti 14 ayam dan 14 juta. Kalau mati masuk surga. Itu Gus, ini kelanjutan konsekuensi bahwa cinta habaib ini iman yang ketujuh. Ini hanya satu contoh korban dari saudara kita yang ada di Jawa Barat. Makanya tolong cek saudaraku di medsos, YouTube semuanya dicek. Apa kata mereka habaib? Jelas itu namanya grand descent untuk membodohkan kita secara kompak, mau atas maupun bawah. Bahkan yang paling gila, makam-makam diganti. Ini Gus, mohon maaf. Ini saya barusan dapat kiriman saudara kita yang ada di Saudi. No. Kalem bro, kalem. Kita bukan apa-apa. Kita ini barusan dapat kiriman dari beliau akhina fillah yang ada di Saudi. Ini orang Jawa atau orang Indonesia. Prinsipnya ngalah, ngaleh, mengalahkan. Ini beliau tadi bilang, Gus, leluhur saya itu Gus sekarang dirubah. Sedih saya. 1, Mbah Kiai Wali dirubah menjadi Al Habib Husain bin Yahya. Loh. 2, Mbah Kiai Wali Al Habib Utsman bin Yahya. Loh, dirubah gitu Gus. 3, Mbah Kiai Selomanik yang makamnya di Kaliwiro Wonosobo. 4, Raden Sutodrono dirubah Al Habib Umar bin Abdurrahib Basyaiban. Ini berarinya grand descent, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya disapu habis. Harus menjadi Ba'alawi, harus menjadi habaib. Maka nggak salah kalau dari 100 habaib yang menyatakan bahwa Indonesia sekarang milik Yaman. PD-nya gitu, memang dari atas sampai bawah sudah di grand descent. Hati-hati, kalau kamu punya grand descent, kami punya grand width, tolong ukur segala-galanya, ya, yang akan membongkar karomah, kemukjizatan beliau Nabi kita Muhammad SAW.